bahwasanya pada siang hari ini kita dapat hadir di ruang 122 ini dalam rangka mengikuti diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh Bapak WK Ardiansah sebagai calon guru penggerak angkatan 09 kelas 255B. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Imam kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di antara teman kita Bapak WK Ardiansah sebagai calon guru penggerak angkatan 09. Untuk itu marilah kita awali acara ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya mari kita ikuti kegiatan destinasi ini. Mudah-mudahan kita sebagai calon-calon guru penggerak juga akan banyak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan nantinya bisa kita terapkan, kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Monggo selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Anggota. Terima kasih untuk Bu Indri. Jadi agendanya hari ini adalah saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan tugas harus mendiseminasikan materi tentang budaya positif di modul 1.4. Oke. Sebagaimana yang kita ketahui, yang namanya budaya positif merupakan salah satu tujuan dari pendidikan kita, yaitu salah satunya adalah pembentukan karakter. Dalam pembentukan karakter ini bisa dilakukan di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Harus diterapkan melalui proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan yang baik ini nantinya kalau dilakukan secara berkelanjutan maka akan menjadi suatu budaya. Nah, karena proses pembiasaannya adalah pembiasaan baik, maka budayanya adalah budaya positif. Nah, adapun dalam budaya positif di sini sebagai seorang guru tentunya kita harus mengetahui konsep-konsep inti dari budaya positif. Konsep intinya jika saya rangkum di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah dalam budaya positif salah satu strategi yang paling baik yang harus kita terapkan adalah disiplin positif. Di mana disiplin positif ini nanti saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua tentang keyakinan. Nah, secara global bisa disebut juga keyakinan sekolah. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol sebagai guru. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Makna dari disiplin, mungkin Bapak Ibu juga beranggapan yang namanya disiplin ya. Nah, bagaimana cara memaknai disiplin? Nah, Bapak Ibu tentunya menganggap disiplin itu adalah suatu kepatuhan. Jadi ketika siswa itu kita disiplinkan, maka harapan kita itu ada kepatuhan dari siswa tersebut. Dan bahkan kita beranggapan yang namanya menerapkan disiplin itu harus dipaksa dulu, maka nanti akan terbiasa. Nah, apakah benar seperti itu? Apakah dengan cara memaksakan nanti anak-anak akan terbiasa? Nah, tentunya
anak itu pasti disiplin, tapi dalam jangka pendek. Jadi tidak bisa berlanjut seterusnya jangka panjang. Nah, dampaknya apa? Jadi ketika kita memaksakan untuk mendisiplinkan siswa, maka itu pasti ada dampaknya. Dampak yang pertama adalah sifatnya jangka pendek tadi ya, tidak bersifat jangka panjang. Karena ini paksaan dari luar. Jadi ketika kita meminta siswa untuk disiplin, patuh, nah itu berarti paksaan dari orang luar atau dari diri kita sebagai guru. Jadi disiplinnya tidak timbul dari dalam diri. Kemudian ketika mendisiplinkan itu dipaksa, maka dampaknya adalah bisa hilang ketertarikan bahkan terhadap kegiatan yang dipaksa. Jadi anak itu karena terpaksa bisa menghilangkan ketertarikan terhadap hal tersebut atau kegiatan tersebut. Nah, yang ketiga dampaknya adalah murid kemerdekaan berekspresinya dan potensinya akan terbatas. Jadi karena dia melakukan sesuatu itu karena suatu paksaan, maka dia tidak bisa mengembangkan potensinya. Nah, potensinya dalam mengontrol diri untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, ini searah dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan murid yang merdeka, nah, sebagaimana kurikulum merdeka, maka syarat utamanya adalah harus ada disiplin, yaitu disiplin diri dan memiliki motivasi internal. Jadi harapan dari Bapak Pendidikan kita, KHD, disiplin yang diharapkan itu adalah disiplin diri dengan motivasi internal, dengan kesadaran dari dirinya sendiri. Nah, kemudian dari kalimatnya ini ada murid yang merdeka. Nah, menurut KHD lagi, murid merdeka itu seperti apa? Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi ketika dikatakan merdeka, berarti kita itu terlepas dari perintah. Nah, di sini lebih kalau bicara murid, ya, merdeka adalah cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi ketika murid melakukan sesuatu, dia termotivasi secara internal. Jadi perintahnya itu dari dalam diri. Namun jika ada siswa yang mungkin tidak bisa memotivasi secara internal, barulah muncul motivasi eksternal. Jadi harus ada orang lain yang memberikan perintah. Nah, ini yang dimaksud makna dari disiplin secara positif. Nah, jadi di sini harapannya adalah seorang yang memiliki disiplin diri, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Jadi mendasari tindakan mereka terhadap nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, disiplin itu sebagai bentuk dari kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan kalau di kurikulum merdeka atau sesuai dengan tujuan dari Kementerian Pendidikan, nilai kebajikan yang diarahkan adalah nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, ini sesuai dengan tujuan Kemendikbud. Tapi di luar itu, nilai kebajikan kalau universal itu yang disepakati bersama, tidak bertentangan dengan suku, agama, dan ras. Jadi selain ini bisa dikembangkan. Misalkan toleransi itu termasuk nilai kebajikan. Ya, saling menghargai orang lain itu juga termasuk bagian dari nilai kebajikan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini, nah, disarankan sebenarnya
tiap kelas itu memiliki keyakinan kelas. Jadi mungkin untuk sekolah kita masih belum ada. Jadi keyakinan kelas itu kalau bisa berkolaborasi semua guru. Jadi terutama wali kelas. Jadi wali kelas ini saling berkoordinasi, berkolaborasi, membentuk keyakinan kelas. Nah, kalau bisa keyakinan kelas itu nanti bisa ditempel di belakang. Nah, mungkin untuk guru pengajar yang lain bukan wali kelas, dia bisa mengetahui keyakinan kelas yang dia ajar. Ya keyakinan kelas ini lebih mengarah ke nilai kebajikan yang mereka percaya. Jadi kelas ini misalkan percaya bahwa nilai kebajikan yang perlu ditekankan adalah disiplin. Maka nanti disiplin itu dalam hal apa? Disiplin dalam datang ke sekolah tepat waktu, disiplin dalam mengumpulkan tugas. Berarti nilai kebajikan adalah di disiplinnya ini. Nah, jadi tugas guru di sini adalah memandu diskusi agar memperoleh suatu keyakinan dalam suatu kelas. Nah, di mana nanti keyakinan ini kalimat bahasanya harus bahasa yang positif. Misalkan kalau ada kalimat dilarang, nah itu kan bukan kalimat positif. Nah, jadi kalimatnya lebih diarahkan ke positif. Misalnya dilarang ketika pembelajaran rame. Nah, itu kalimat negatif. Memang siswa nanti ketika diskusi bisa jadi ada kalimat negatif yang masuk. Nah, tugasnya guru di sini dari kalimat negatif dirubah ke kalimat positif. Nah, contoh dari suatu keyakinan kelas seperti ini, misalkan dari segi disiplin, tanggung jawab, toleransi, kekeluargaan, budaya 5S. Kalau bisa jangan terlalu banyak dalam membuat keyakinan kelas. Ya. Nah, bisa juga dalam keyakinan kelas ini juga disisipi dengan hal yang seperti ini. Contoh di sini kegiatan tugas saya apa, tugas kamu apa. Saya itu berarti guru. Guru itu tugasnya apa di kelas? Siswa tugasnya apa di kelas? Nah, kadang murid kita sendiri nggak tahu tugasnya ngapain di kelas. Nah, maka di sini lebih baiknya di awal tahun pembelajaran keyakinan kelas itu dibentuk termasuk ini agar mereka tahu, oh tugas guru itu mengajar. Berarti tugas siswa apa? Belajar. Tugas guru membimbing. Nah, berarti tugas siswa menghasilkan yang terbaik dari dirinya. Nah, kalau guru menjawab, berarti siswa bertanya. Nah, ini bisa disepakati. Jadi biar siswa itu tahu di kelas, oh tugas saya itu seperti apa, tugas guru itu seperti apa. Salah satunya mungkin ada tugas guru itu harus mengasih tahu nilai. Nah, itu tergantung kesepakatannya nanti. Ya. Nah, jadi nilai itu haknya siswa untuk diketahui. Jadi guru juga harus memberitahu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu juga nanti bisa disimpulkan menjadi satu keyakinan sekolah. Jadi keyakinan sekolah itu apa saja nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan itu kalau bisa juga ada. Jadi keyakinan kelas ada, keyakinan sekolah juga ada. Nah, di sini ya ketika seorang siswa melakukan suatu perilaku yang mengarah ke hal yang negatif, itu pasti ada hal yang memotivasi. Ya, entah itu perilaku negatif atau positif, itu ada motivasi dari diri. Yang pertama itu adalah siswa itu termotivasi melakukan sesuatu karena dia merasa tidak nyaman, menghindari ketidaknyamanan atau menghindari suatu hukuman. Nah, itu motivasi siswa. Jadi misalkan kalau motivasinya dia biasanya kalau terlambat dapat hukuman, maka dia termotivasi biar nggak terlambat, maka saya tidak boleh telat. Nah, itu bisa dikatakan motivasi
perilaku, tapi lebih ke nanti arahnya bukan dari dalam dirinya, karena dari luar, karena dia melihat peraturannya, dia takut sehingga dia merasa tidak nyaman. Nah, untuk menghindarinya maka dia harus datang tepat waktu. Ada juga motivasinya adalah agar dapat imbalan. Nah, mungkin Bapak Ibu guru juga di kelas, nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan tak kasih bintang. Nanti kalau bintangnya terkumpul berapa, nanti ditambahi poin berapa. Nah, itu berarti kalau ada siswa yang termotivasi karena itu, berarti motivasinya karena suatu imbalan. Ya, karena dia mengharapkan suatu penghargaan dari orang lain. Nah, yang terakhir adalah motivasi menjadi diri mereka yang mereka inginkan. Kalau mereka menghargai diri sendiri, maka mereka menyesuaikan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, contoh mungkin kalau di kehidupan sehari-hari kita pakai helm ketika berkendara, naik sepeda motor. Secara peraturan itu memang wajib. Nah, itu motivasi eksternalnya. Tapi kalau dari internal, kita pakai helm tujuannya biar selamat, bukan karena nggak mau ditilang. Tujuan utamanya adalah keselamatan. Nah, berarti itu adalah nilai kebajikan, pengen selamat. Nah, sama halnya dengan siswa ini, dia nggak telat karena dia bisa jadi termotivasi di dalam dirinya, dia ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, menghargai dirinya sendiri, maka dia nggak boleh terlambat. Karena dia sudah bangun pagi, ya, salah satu bentuk menghargai diri sendiri, dia tidak boleh terlambat. Nah, itu motivasi dari dalam. Jadi yang dua ini, ya, menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, itu adalah eksternal. Kemudian yang terakhir ini adalah motivasi internal dari dalam diri. Jadi motivasi seseorang melakukan perilaku didasari ada dua, dari dalam dan dari luar motivasinya. Nah, tentunya dua motivasi ini kalau bisa kita hindari. Nah, kita harus lebih mengutamakan yang motivasi secara internal, karena dampaknya bisa jangka panjang. Nah, ini saya kasih contoh kasus, ya. Saya kasih contoh kasus ini Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas. Jadi kalau kebiasaan SD itu ketika mau habis istirahat mau masuk, kadang ngantri dulu di depan kelas baru dia masuk. Nah, ini jadi permasalahan oleh Ibu Anas ini. Nah, akhirnya Ibu Anas ini menentukan suatu strategi. Ya, jadi strateginya adalah Bu Anas akan mengiming-iming muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi di depan pintu dapat bintang. Nah, sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan itu dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, namun di sini, ya, semua ini dilakukan secara terus-menerus beberapa minggu oleh Bu Anas. Nah, karena cukup berhasil membuat muridnya berdiri rapi depan pintu, di sini ada kendala sampai pada akhirnya Bu Anas ini sakit sehingga terpaksa diganti oleh Pak Heru. Nah, karena Pak Heru ini tidak mengetahui kalau harus baris rapi dan dapat stiker, akhirnya murid-muridnya begitu jam istirahat terus masuk, mereka berebut masuk. Nah, yang terjadi apa? Nah, ini bisa kita bayangkan dampaknya dari perilaku motivasi yang berasal dari eksternal, yaitu mendapatkan penghargaan. Yang terjadi apa? Ya, ini hanya berlaku oleh Bu Anas saja, karena dia yang tahu tentang peraturannya apa, ya, dapat bintang seperti apa, itu hanya Bu Anas.
Sementara Pak Heru karena hanya menggantikan saja, dia tidak tahu peraturannya, sehingga kelasnya nanti balik lagi seperti semula, tidak bisa tertib. Nah, jadi kira-kira ada nggak cara lain menertibkan murid tanpa ada iming-iming dari stiker tadi? Ada nggak cara lain? Ya, jadi memang kalau ingin memunculkan motivasi internal itu butuh proses. Nah, untuk memunculkan motivasi internal, jadi tidak bisa langsung tertib pada saat itu juga. Yang penting adalah siswa itu dikasih tahu tujuannya apa, mereka berbaris tujuannya apa, nah manfaatnya apa. Jadi kalau dia tahu tujuannya, manfaatnya apa, harapannya akan muncul dari dalam dirinya motivasi internal tadi. Nah, berikutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi penghargaan itu bisa diartikan suatu hukuman. Ini menurut Alfikon. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, maka kita mengasumsikan mereka itu tidak dapat melakukan. Sama halnya dengan murid tadi. Kalau kita mengasih iming-iming hadiah tadi, berarti kita menganggap siswa itu sudah nggak bisa diatur lagi, nggak bisa ditertibkan lagi. Maka harus ada iming-iming tadi. Nah, otomatis di sini mereka tidak diberi pilihan untuk melakukan yang benar. Jadi mereka tidak tahu yang benar itu seperti apa akhirnya. Nah, jadi baik itu penghargaan atau motivasi yang pertama tadi kan ke arah hukuman, motivasi kedua ke arah penghargaan. Baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi karena diiming-iming tadi, maka proses belajarnya justru malah hilang. Jadi harusnya mereka berproses belajar dari mulai tidak tertib, perlahan-perlahan menjadi tertib. Sama halnya saat sholat. Awalnya dia sholatnya tertib, makin hari tidak tertib, makin hari tertib. Nah, itu ada proses pembelajaran di situ. Nah, jadi hukuman ini, penghargaan ini kalau dilakukan berulang-ulang bisa menjadi suatu hukuman. Hukumannya adalah akan mematikan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, berikutnya adalah hukuman dan konsekuensi. Hal ini mungkin sudah diterapkan oleh Bapak Ibu ketika pembelajaran, entah itu di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi ini saya kasih kasus Iva ini, Iva ya ini. Nama siswanya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya yaitu Pak Seno menanyakan pertanyaan ke Iva, Iva ini akhirnya menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi
serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Akhirnya seluruh kelas menertawakan melihat perilaku Pak tadi yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan temannya menertawakan saat dia tergagap dan malunya luar biasa. Malahan minta Iva ini untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno ini? Nah, mungkin siapa yang mau menjawab? Coba Mas Dimas, pakai ini aja. Yang penting suaranya kerekod. Iya gak apa-apa. Kali saya takkan. Ya, Monggo Mas. ya. Terus murup. Langsung ngomong aja. Oh ya, jadi menurut saya kurang setuju terhadap tindakan Pak Seno terhadap Iva sebab akan menimbulkan trauma tersendiri bagi Iva saat membuat kesalahan ataupun tidak bisa menjawab sehingga menurunkan motivasi dari saat melakukan pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Jadi tidak setuju ya, karena dampaknya nanti bisa timbul trauma pada Iva. Nah, terus kalau menurut Masnya ini tindakan Pak Seno terhadap Iva ini suatu hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya sih hukuman. Hukuman. Iya. Ya. Ada alasannya nggak? Mungkin dari kalimat ini ada yang menunjukkan suatu hukuman dari Iya. kasus ini. Jadi kalau menurut saya kenapa kok hukuman? Karena menurut Pak Seno itu Iva itu tidak bisa menjawab untuk pembelajaran. Jadi Pak Seno menghukum Iva karena tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Menurut saya seperti itu. Ya. Ya, jadi ini tindakan Pak Seno terhadap Iva termasuk hukuman. Nah, kenapa kok bukan konsekuensi? Nah, saya akan jelaskan dulu. Hukuman itu apa, konsekuensi itu apa? Hukuman. Ya, jadi hukuman ini bersifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Bisa kita lihat dari kasus Iva tadi, ketika Iva ditunjuk oleh Pak Seno tidak bisa menjawab, maka secara spontan hukumannya dia disuruh ke depan. Bahkan ditunjuk hidungnya oleh Pak Seno. Itu berarti tidak direncanakan oleh Pak Seno tadi, tapi ini termasuk bentuk hukuman. Nah, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi Iva itu tidak tahu ke depannya nanti dia diapakan. Nah, ternyata dia merasa dipermalukan oleh Pak Seno tadi. Nah, hukumannya ini bersifat satu arah. Berarti yang tahu ya gurunya sendiri. Dihukum ya sesuai dengan kehendaknya gurunya. Jadi sifatnya satu arah. Nah, hukuman ini bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, psikis ini murid nanti merasa disakiti oleh perbuatan atau sebuah kata-kata. Jadi dari kasus Iva tadi bisa tersakiti secara psikisnya. Nah, itu berarti suatu hukuman yang berdampak ke psikologisnya. Nah, jadi kalau kita simpulkan, hukuman itu lebih ke mode paksaan. Jadi dipaksa. Sifatnya lebih ke arah negatif. Sehingga konsep dirinya buruk. Jadi dia tidak belajar dari kesalahannya. Jadi dia justru merasa bersalah, merasa dipermalukan, akhirnya menimbulkan menyalahkan diri sendiri, identitasnya gagal. Berarti dia tidak bisa mengkoreksi kesalahannya akhirnya. Nah, ini yang dimaksud hukuman. Sementara
Yang kedua konsekuensi. Nah, ini yang kita terapkan di sekolah ini. Ya, jadi ketika kita membuat peraturan atau tata tertib, pasti ada konsekuensinya. Nah, kalau konsekuensi berarti sudah terencana atau sudah disepakati. Bisa jadi di kelas, ya, anak-anak kerjakan soal ini, deadline-nya hari ini. Misalnya deadline-nya hari Jumat jam 9 deadline-nya. Bagi yang tidak mengumpulkan sesuai deadline, kesepakatannya adalah, nah berarti kita menginfokan ke siswa kesepakatannya apa. Ada stimulus, ada respon. Nah, itu namanya konsekuensi. Jadi bentuknya dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid mengetahuinya. Dan di sini, ya, konsekuensi ini murid sebenarnya tetap dianggap tidak nyaman. Jadi dengan adanya konsekuensi, murid juga merasa tidak nyaman. Dan dampaknya juga efeknya jangka pendek. Ya, makanya kita mungkin pernah mengetahui siswa ini terlambat, sudah diingatkan, besoknya lagi terlambat lagi secara terus menerus. Karena dia hanya tahu peraturannya, kalau terlambat diapakan. Akhirnya dia mungkin besoknya mulai masuk, besoknya lagi terlambat lagi, seterusnya. Karena dia hanya jangka pendek sifatnya untuk konsekuensi. Nah, jadi di sini konsekuensi itu stimulus respon sifatnya netral. Memang konsep dirinya baik, tapi jangka pendek. Mereka akan terdorong untuk melakukan suatu kepatuhan karena mengikuti aturan yang sudah ada dan mengetahui konsekuensinya. Identitasnya memang sukses. Mereka akan mengetahui kesalahannya apa, tapi hanya jangka pendek. Nah, sekarang kita coba untuk memilah dari kalimat ini. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Tergantung kesepakatan awal. Kira-kira ada nggak peraturan sekolah yang membuat konsekuensi seperti ini? Tidak ada. Tapi kalau zaman dulu kita disuruh lari keliling lapangan, bahkan berdiri di bendera. Ya, kesalahannya apa, disuruh apa, bertolak belakang. Ini masuk hukuman. Kalau ini membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, masuk konsekuensi. Jadi dia melakukan pelanggaran mencoret meja. Konsekuensinya ya harus dibersihkan lagi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah kan sepatu harus hitam dulu, ya Pak, ya. Kalau sekarang di peraturan tidak tertulis. Kalau dulu memang iya. Nah, itu masuk peraturan. Tapi kalau diminta bertelanjang kaki, ini masuk konsekuensinya atau hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Kalau konsekuensi biasanya kan melanggar itu kan menulis di buku pelanggaran, itu konsekuensi. Tapi kalau disuruh telanjang kaki setiap hari selama seharian penuh, itu berarti hukuman, Pak. Berarti hukuman, ya. Jadi kalau konteksnya dia memang melanggar karena tidak sesuai peraturan. Tapi kalau diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, ini berarti sudah mengarah ke hukuman, bukan konsekuensi. Karena itu bisa sifatnya tidak terencana, ya. Karena mungkin kita lihat siswa ini kok balik-balik melakukan seperti ini berkali-kali, sudah diingatkan, yaudah kamu telanjang kaki saja, nggak usah sepatuan. Nah, tidak usah bersepatu. Berarti itu
secara spontan, bisa secara spontan. Nah, contoh lagi, karena dia kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran 10 menit. Jadi misalkan jam pertama dia terlambat 10 menit, lalu karena terlambat dia ketinggalan materi 10 menit itu, maka dia harus mengambil jam istirahatnya untuk mengejar ketertinggalan. Nah, ini konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Nah, kalau tadi terlambat disuruh lari. Kalau yang ini ya terlambat datang ke sekolah ya. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi Pak, karena ada hubungannya dengan pelajaran olahraga. Nah, ini bisa konsekuensi, ya, bukan hukuman, karena bisa jadi ketika dalam pembelajaran PJOK teman-temannya sudah pemanasan, sudah lari, ya, sementara dia datang terlambat, konsekuensinya dia harus pemanasan terlebih dahulu. Nah, ini pembersihan tumpahan air di meja karena tersenggol, ini konsekuensi sama kayak tadi. Nah, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil masuk hukuman karena nggak nyambung. Mematahkan pensil temannya tapi disuruh membersihkan WC, itu dulu terjadi ke saya juga, ya, disuruh membersihkan toilet padahal kesalahannya bukan tentang mengotori toilet. Nah, ini jelas hukuman. Nah, jadi berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, satu lagi yang mungkin baru buat Bapak Ibu adalah istilah restitusi. Ya, jadi restitusi ini cara yang ketiga. Jadi caranya itu bisa hukuman, konsekuensi. Ada cara yang ketiga namanya restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kadang ketika murid kita melakukan kesalahan, biasanya oleh temannya itu tidak diterima, bahkan dijauhi, bahkan dikucilkan. Nah, restitusi ini justru menciptakan kondisi muridnya itu bisa memperbaiki kesalahannya, terus diperkuat karakternya agar dia bisa diterima lagi oleh temannya atau komunitasnya. Nah, ini restitusi. Jadi ini prosesnya adalah kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, terus bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini restitusi. Jadi lebih ke arah teori kontrol. Bagaimana murid itu bisa mengontrol dirinya sendiri. Tentunya arahnya ke arah positif. Konsep dirinya nanti akan semakin kuat. Nah, ini mendorong ke disiplin positif, yaitu motivasinya secara internal. Otomatis identitasnya akan sukses. Nah, ini restitusi. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap siswa ketika melakukan kesalahan itu salah satunya adalah bisa jadi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, kalau murid mencuri uang temannya, kalau kita telusuri bisa jadi dia memenuhi kebutuhan dasarnya karena dia tidak dikasih uang saku oleh orang tuanya. Nah, jadi sebagai guru tidak menjudge anak itu seketika, kita dalami lagi. Siapa tahu ada kebutuhan dasar yang mereka butuh untuk dipenuhi. Nah, kalau yang tadi mencuri terus agar bisa makan tadi, uangnya digunakan untuk makan, ini berarti kebutuhan dasar untuk memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, sementara 4 kebutuhan dasar lainnya ini lebih ke
psikologisnya. Bisa jadi dia melakukan itu karena ingin dapat perhatian. Nah, berarti di rumah bisa jadi anak itu kurang kasih sayang, ya, tidak ada rasa diterima, dia mencari perhatian. Nah, kebutuhan akan pilihan, kemudian kebutuhan akan merasa senang. Nah, bisa jadi nanti di kelas ada siswa yang bosan, ya. Nah, itu bisa jadi dia karena ingin memenuhi kebutuhan kesenangan ini. Nah, bisa jadi pembelajaran kita sebagai guru monoton. Nah, sehingga siswa bosan, berarti butuh strategi baru agar dia kebutuhannya terpenuhi. Nah, kemudian ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, siswa yang kebutuhannya penguasaan ini biasanya siswa yang mungkin levelnya tingkatnya lebih tinggi karena dia mampu, dia butuh pengakuan, ingin menjadi seorang pemimpin di dalam kelompok. Nah, itu salah satu kebutuhan penguasaan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya konsep berikutnya adalah ini masih terkait restitusi. Jadi dalam restitusi kita sebagai guru, ya, itu bisa memposisikan diri dalam posisi kontrol ada 5 macam, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa merefleksikan ke diri sendiri selama ini memposisikan diri sebagai apa? Apakah sebagai penghukum, ya? Apakah sebagai membuat rasa bersalah untuk siswa, nah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer? Akan saya jelaskan satu-satu. Penghukum ini berarti kalau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu perlu sistem atau alat agar bisa menekan murid itu lebih dalam. Tentunya dia berpikir mungkin cara untuk mendisiplinkan ya harus dihukum. Nah, jadi guru ini percaya hanya ada satu cara, ya tadi mendisiplinkan anak ya harus dihukum, dikasih hukuman. Nah, jadi orang yang memposisikan diri sebagai penghukum, dia hanya mengetahui satu cara, yaitu caranya dia sendiri. Nah, itu posisi sebagai penghukum. Lalu pembuat rasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk terhadap dirinya sendiri, karena dia dianggap bersalah, ya. Jadi misalkan bahasanya, kamu kenapa terlambat? Apa kamu nggak malu dengan orang tuamu? Nah, berarti kan dia diarahkan bersalah terhadap orang tuanya. Nah, ini juga merasa tidak nyaman siswanya. Lalu sebagai teman, ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman, maka tentunya tidak akan menyakiti murid itu, akan tetap berupaya mengontrol murid itu secara persuasif, secara perlahan. Nah, posisi teman ini pada guru bisa negatif, bisa positif. Positifnya di sini adalah hubungannya akan baik antara guru dan murid, bahkan bisa saling bercanda. Nah, negatifnya adalah bila suatu saat guru itu tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan murid ini ketergantungan. Jadi biasanya dia diskusinya sama guru A, maunya ya guru A terus. Bahkan dia tidak mau ke guru yang lain. Nah, akhirnya ketergantungan. Karena tergantung, kalau guru itu menolak satu kali saja, siswa itu akan kecewa. Nah, itu ada positif negatifnya. Sementara kalau pemantau, nah pemantau ini lebih ke konsekuensi, ada stimulus responnya.
Jadi ini kalau kita menerapkan peraturan, misalkan siswa tadi kalau mengumpulkan di deadline tugasnya dikumpulkan hari ini, ternyata dia terlambat, konsekuensinya apa? Nah, guru ini memantau apakah siswa itu melaksanakan tugasnya tadi dengan baik. Nah, jadi posisi pemantau ini lebih ke stimulus respon atau ke konsekuensi tadi. Nah, yang terakhir adalah manajer. Nah, ini posisi yang menggambarkan guru itu bekerja sama dengan siswa, memberi mereka tanggung jawab atas perilakunya, terus mendukung mereka untuk menemukan solusinya. Jadi ketika siswanya itu melakukan kesalahan, gurunya hanya membimbing saja, muridnya yang mencari solusinya. Ya. Jadi intinya siswa itu jadi manajer untuk dirinya sendiri. Nah, di sini akan menciptakan identitas yang positif sehingga terjadi keberhasilan dalam diri mereka. Nah, sekarang contohnya. Nah, ketika seorang guru mengucapkan kalimat ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti guru ini memposisikan diri sebagai apa? Kalau kalimatnya saya kecewa sekali dengan kamu, pembuat rasa bersalah, ya, apakah penghukum, apakah dia ini teman, apakah dia pemantau atau manajer? Pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti dia membuat siswa itu, yang dilakukan itu seolah-olah nggak ada tebusannya, nggak bisa diampuni. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Terlambat lagi, kamu itu nggak bisa benar. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, ini sudah masuk ke arah sebagai penghukum. Ya, sama halnya ketika terlambat lagi, kemarin terlambat, sekarang terlambat. Nah, itu sudah memposisikan diri sebagai penghukum. Nah, kalau ini, ayolah lakukan demi saya ya. Nah, bahasa ini akan muncul ya kalau memposisikan sebagai teman. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, terus manajer. Yang mana? Kalau pemantau ada stimulus respon. Stimulus responnya. Ini kalimatnya hampir sama. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ini membuat rasa bersalah. Seolah-olah siswa itu dikasih tahu nggak bisa. Nah, kalau ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sebagai manajer. Jadi kalau bahasanya ini, solusinya diarahkan ke siswa itu sendiri. Nah, ini sebagai manajer. Berikutnya, dari kalimat percakapan ini, Pak Adi, guru, ini Adi ini muridnya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Terus, paham Pak? Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini resikonya kalau sebagai memposisikan guru sebagai apa ini berarti? Sebagai apa? Dia terlambat, maka ada konsekuensinya. Berarti pemantau. Nah, Pak Rahmat udah bisa ini internet. Ya, pemantau. Ya,
karena di sini ada stimulus respon, ada stimulus responnya. Ya. Jadi stimulusnya dia terlambat, maka responnya dia harus saat jam istirahat. Ya. 15 menit itu dipakai untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Nah, ini kalau jadi pemantau yang susah gurunya. Nggak istirahat juga. Gurunya akhirnya nggak istirahat karena harus mantau anak itu, memastikan dia mengerjakan. Ya, jadi sebagai pemantau. Nah, jadi yang posisi yang terbaik kalau ingin mendisiplinkan secara positif itu adalah posisi yang manajer. Nah, atau kita tidak memberikan hukuman atau konsekuensi, lebih ke arah restitusi. Nah, untuk melakukan restitusi kita harus mengetahui 3 tahap ini, atau bisa disebut segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu kita harus menstabilkan kondisi dari atau identitas dari siswa itu agar dia merasa tidak bersalah. Ya, jadi kesalahan itu tidak diperdalam dia, ya, sehingga dia merasa bersalah. Nah, identitasnya kita perkuat. Kemudian kita validasi tindakan. Validasi tindakan itu kalimatnya bisa kenapa kamu terlambat? Bisa jelaskan alasanmu terlambat itu apa. Nah, intinya kita belajar mendengarkan. Jadi tidak langsung menjudge terlambat lagi. Sana. Nah, itu berarti kita sudah tidak mau mendengar alasannya. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini tujuannya keyakinan kelas itu dibentuk. Jadi bisa ditanyakan siswa tadi, kamu kira-kira kalau terlambat keyakinan apa yang kamu langgar? Ya, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Lalu solusinya seperti apa agar tidak terjadi lagi? Lalu mulai kapan kamu memperbaiki itu? Nah, itu salah satu bahasa untuk melakukan restitusi, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini, ya, sudah saya terapkan dengan studi kasus. Mungkin ke contoh dulu, saya kasus ketiga ini. Nah, jadi di kasus ini sudah saya terapkan. Jadi di sini kasusnya adalah Bintani hari itu sudah bangun jam 4 pagi untuk persiapan berangkat ke sekolah. Saat ingin menggunakan seragam, Bintani menyadari bahwa rok seragamnya itu tidak ada. Setelah dikonfirmasi ke mamanya, ternyata roknya itu terbawa ke laundry pada hari Jumat. Sehingga karena malu untuk masuk sekolah dengan seragam yang tidak lengkap, Bintani menghubungi saya selaku wali kelas. Nah, dia menginfokan akan datang terlambat karena nunggu ke laundry dulu ngambil roknya tadi. Itu hari Senin kejadiannya. Nah, diperkuat dengan ayah Bintani. Dia juga WhatsApp saya menginfokan minta izin bahwa putrinya akan datang terlambat. Nah, maka kalau kita terapkan segitiga restitusi untuk kasus ini, dalam menstabilkan identitas, kita bisa menanyakan apakah Bintani itu mengetahui peraturan jam masuk sekolah. Jadi ditanyakan dulu, sudah tahu apa tidak. Terus apakah yang dilakukan itu suatu kesalahan menurut Bintani, ya. Kemudian apakah seseorang itu ketika melakukan kesalahan itu ada nggak orang, misalnya bisa diarahkan orang itu tidak ada yang sempurna, ya. Ketika orang melakukan kesalahan, apa itu bisa terjadi pada seseorang tersebut. Nah, ini nanti lengkapnya di video. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, Bintani ditanyakan kenapa kok terlambat, disuruh menceritakan secara detail sampai diarahkan keyakinan apa yang perlu ditingkatkan, lalu bagaimana menyelesaikan solusinya apa.
Nah, videonya seperti ini. Ini suaranya gak connect ya. Sik. Bisa connect ya, Pak ya? Apa ya jenenge? Iya, jenenge apa? Oh, SRP. Aska, ya. Bintani Aska hari ini terlambat ya? Iya. Terlambat. Tadi datang jam berapa? Jam 7 lebih ya. Bintani tahu nggak sekolah ini masuknya jam berapa? Jam setengah 7. Jam setengah 7. Jadi Bintani tahu ya berarti itu melanggar aturan sekolah ya? Tahu. Nah, kira-kira menurut Bintani ya, seseorang yang kamu lakukan tadi ya, itu suatu kesalahan atau tidak? Suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Nah, seseorang itu kalau melakukan kesalahan pernah nggak? Pernah. Nah, kalau kesalahan itu satu kali masih wajar? Masih. Kalau lebih dari satu kali atau berkali-kali? Sudah enggak. Kenapa nggak wajar? Karena sudah jadi kebiasaan setiap hari. Karena sudah jadi suatu kebiasaan. Nah, karena Bintani tadi terlambat, menurut Bintani bisa nggak jelaskan kenapa kok bisa terlambat hari ini? Karena waktu hari Jumat saya pulang ke Madura, jadi yang percakapan yang pertama tadi itu menunjukkan menguatkan identitas dari siswa. Jadi biar dia merasa nyaman terlebih dahulu, dia tidak merasa bahwa yang dilakukan itu suatu kesalahan yang besar. Nah, jadi kita kuatkan identitasnya, lalu kita lanjutkan ke restitusi yang kedua. Kita validasi tindakan tersebut, kenapa dia melakukan kesalahan. Kira-kira menurut Bintani ya, seseorang pernah nggak? Pernah. Nah, kalau kesalahan itu satu kali, nah, karena Bintani tadi terlambat, menurut Bintani bisa nggak menjelaskan kenapa kok bisa terlambat hari ini? Karena waktu hari Jumat saya pulang ke Madura, jadi baju orang di rumah tuh langsung ditaruh di semua tanpa dicek. Jadi pas waktu Senin setelah memakai seragam, maknya nggak ada. Maknya nggak ada. Baru tahunya hari Senin pagi jam berapa? Jam 4. Jam 4. Baru sadar kalau roknya itu ikut ke laundry. Yang Senin paginya tadi ya, baru tahu paginya tadi. Nah, kira-kira dari kejadian ini ya, karakter apa yang perlu diperbaiki? Ketelitian. Jadi karakter yang perlu ditingkatkan adalah ketelitian. Nah, berarti kira-kira dalam permasalahan ini ya, untuk menyelesaikannya nanti harus seperti apa? Biar tidak terulang lagi, penyelesaiannya seperti apa? Harus lebih teliti lagi. Harus lebih teliti lagi. Berarti tadi kan kamu sudah pagi hari itu sudah ngecek, baru tahu pagi harinya. Berarti kalau teliti itu ngeceknya kapan dari subuh?
malam sebelumnya, ya, hari malam sebelumnya harus sudah disiapkan semua seragamnya. Oke. Yes. Nah, jadi itu tadi ya Bapak Ibu, salah satu contoh penerapan segitiga restitusi, ya, dan kita memposisikan diri sebagai manajer. Jadi ketika memposisikan sebagai manajer, kita membimbing siswa, ya, dalam menguatkan identitasnya tadi, menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan salahnya itu apa, karena apa, alasannya apa, kita harus mendengarkan, ya. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan apa yang dia langgar atau yang perlu dikuatkan. Nah, tadi Bintani yang perlu dikuatkan adalah ketelitian, karena dia nggak teliti, ya, sehingga roknya tadi kebawa ke laundry. Nah, itu satu contoh. Nah, contoh berikutnya masih ada, ya. Jadi ini ada kayak Clever, ini sering terlambat, ya, dan juga kalau izin nggak masuk, nggak pernah menginfokan ke wali kelasnya. Nah, ini kasus ini juga sama penyelesaiannya, kita menggunakan segitiga restitusi, ya. Dari penyelesaian ini, karena kasusnya termasuk kompleks, ya, dia termasuk anak yang terlambat juga. Kalau nggak masuk, nggak menginfokan, di keluarganya juga orang tuanya tidak ada, ya. Jadi orang tuanya, ayah, ibu, kedua adiknya ada di Sorong, sementara dia di rumah sama omnya saja. Nah, yang namanya cowok kadang mungkin nggak begitu perhatian ke keponakannya. Nah, alhasil kalau dia nggak masuk, kadang tidak menginfokan. Jadi dia pun hanya menginfokan ke mamanya dan berpikir mamanya sudah menginfokan ke wali kelas. Sementara posisi mamanya jauh dan sibuk. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Jadi kita kasus ini ya hasil pendalaman dari segitiga restitusi. Nah, menurut Clever, salah satu caranya adalah yang perlu dia kuatkan solusinya, dia harus berinisiatif, tidak perlu menunggu mamanya menginfokan, ya, dia inisiatif dulu, nah, terus mengabari omnya yang terdekat untuk menginfokan. Oke, jadi itu tadi diseminasi saya terkait materi budaya positif, bagaimana cara penerapannya. Nah, intinya di sini konsep inti kita sebagai guru harus bisa memahami kondisi atau karakter dari siswa kita masing-masing, karena menurut KHD yang namanya murid itu memiliki karakter yang berbeda-beda, mereka memiliki kodrat keadaan masing-masing, dan kita sebagai guru tidak bisa memaksakan murid kita itu menjadi apa. Jadi kalau diibaratkan menurut KHD itu, kita itu seperti petani, sementara murid kita kalau diibaratkan dia biji di padi, maka kita tidak bisa mengharapkan siswa itu jadi jagung. Jadi kalau dia padi, ya pasti akan tumbuh jadi padi. Tugas kita sebagai guru, karena ingin memperbaiki laku dari siswa, jadi tujuannya adalah padi itu gimana caranya menjadi padi yang berkualitas. Kalau anak itu berupa benih jagung, maka kita jadikan itu jagung yang berkualitas. Salah satunya cara atau strategi yang kita lakukan adalah membudayakan positif, ya, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, itu kesimpulan hari ini, ya. Semoga bisa kita terapkan, dan
kita sebagai guru bisa memposisikan diri kita sudah tidak ke penghukum lagi, belajar untuk ke tingkat yang lebih tinggi, entah itu pemantau atau sebagai manajer. Harapannya sebagai manajer. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita sebagai pendidik bisa introspeksi untuk meningkatkan kualitas diri kita demi kepentingan murid kita. Jadi guru berpusat pada murid. Apa yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kepentingan murid didik kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita kasih tepuk tangan applause untuk Bapak Beka yang telah memberikan diseminasi tentang budaya positif. Sangat luar biasa sekali ya yang disampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik, sebagai guru dapat menerapkan dari budaya positif ini dan kita saling berkolaborasi, berkoordinasi untuk menciptakan atau membangun anak-anak kita sebagai anak-anak yang memiliki karakter-karakter yang positif. Baik Bapak Ibu, acara sudah kita lalui bersama dan terima kasih kepada Pak Beka dan juga kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya sebagai pemandu acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.